Halo, kamu lagi mendengarkan podcast Resensi Buku yang merupakan kolaborasi antara Podcast Main Mata, Gramedia Pustaka Utama, Gramedia Digital, Goshen Suara Indonesia, dan didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Selamat mendengarkan! Halo semuanya, aku Rara dari Semut Merah Kaizen. Hari ini aku akan mengulas salah satu buku terbitan Gramedia Pustaka Utama yang baru aja selesai aku baca berjudul 10 Years Challenge. Sounds familiar, right? Yes, 10 Years Challenge ini pernah jadi fenomena viral di awal 2019 di mana saat itu orang pada rame-rame mengunggah foto diri terbaru dan membandingkannya dengan 10 tahun sebelumnya. Nah, novel karya Mutiarini atau kita panggil Kak Muti aja gitu ya biar akrab. Ini tuh berkisah tentang perjalanan waktu seorang Agastya Renandi atau Atya, si tokoh utama, ke 10 tahun yang lalu untuk mengubah kemalangannya. Jadi, ini memang fiksi banget. Dan genrenya adalah yang adults atau ditujukan untuk yang berumur early 20s. Menurut aku pas banget memang ceritanya untuk segmen ini. Aku curhat dikit nih ya. Jadi pas pertama kali aku dapat buku ini, aku tuh nggak baca sinopsisnya dan langsung hajar aja baca bukunya. Nah, setelah lewat beberapa bab dan enjoy banget, ngerasa masuk ke dalam buku karena ini tuh relate banget kisahnya sama kehidupan sehari-hari. Tahu-tahu aku sampai di bagian kecelakaan yang membawa Atya ke 10 tahun yang lalu. Aku tuh langsung berhenti baca dan wah gitu. Ya, jadi langsung kayak agak kecewa karena aku memang sebenarnya lebih suka buku yang kisah nyata atau kisah yang memang bisa terjadi di dunia yang nyata ini gitu ya. Dan dari awal plotnya memang berasa relate banget. Tahu-tahu berubah. Tapi akhirnya aku terus lanjutin baca dan itu keputusan yang tepat. Aku suka banget. Makanya sekarang aku mau mengulas buku ini buat teman-teman semua. Yeay! Oke teman-teman, selesai baca buku ini tuh ibarat minum kopi yang diracik pas banget oleh baristanya. After taste-nya itu nyenengin banget. Bikin tenang dan bikin kita senang gitu ya. Novel ini tuh berhasil membuat aku melakukan refleksi ke diri aku, bukan pijet loh maksudnya, refleksi itu kayak kontemplasi gitu ya, melakukan self-talk. Dan pertanyaannya adalah what do I want in life? Dalam banget gak tuh? Nah, sebelum dilanjutin nih teman-teman, aku mau kasih disclaimer dulu kalau dalam ulasan kali ini akan ada banyak spoiler. Jadi bagi teman-teman yang gak suka spoiler, bisa udahan dulu dengerinnya, langsung beli bukunya, oke? Selayaknya resensi, aku akan kasih informasi tentang buku ini dulu. Buku Kak Muti ini pertama kali diterbitkan dalam bentuk e-book pada Agustus 2020 dan versi cetaknya baru muncul di 2021. Novel setebal 200 halaman ini berukuran 20 cm, jadi enak banget dibawa-bawa. Buat yang mau traveling jarak jauh, ini teman yang pas untuk dibaca di kereta maupun pesawat. Harganya juga terjangkau, 11-12 lah sama kalau kita ngopi dan beli donat or croissant di kafe favorit. 64.900 saja. Dan kalau beli di marketplace bisa dapat cashback tuh. Nah, baca buku ini tuh emang senikmat ngopi di tengah hujan sambil makan donat gula. Hayo, siapa yang tervisual? Aduh, zen time banget kan itu rasanya. Nah, sekarang kita akan masuk ke isi buku. Buat aku setidaknya ada 5 hal yang jadi highlight cerita di buku ini. Pertama, kehidupan Atya yang sungguh di luar ekspektasi. Pernah gak sih teman-teman ngerasa living a wrong life? Hidup kok shitty banget gitu kayaknya. Kita tuh jadi orang paling gak beruntung di dunia. Life keeps throwing lemons on us dan kita bakal gak bisa bikin lemonade dari lemon-lemon itu. Nah, inilah yang terjadi pada Atya sebelum dia time traveling. Gak punya kerjaan,
diputusin pacar, dan gak tahu mau dibawa kemana hidupnya. Terus diperparah lagi saat dia desperately ngelamar kerja, calon employernya adalah adik kelas yang dulu dia bully. Jeng jeng. Nah, padahal Atia ini tadinya adalah salah satu diva sekolah, it girl. Kalau di ilmu ekonomi tuh ya, ada yang disebut resource curse, di mana negara yang kaya sumber daya alam justru gagal berkembang atau terkena middle income trap. Aku pikir dalam hidup ada juga diva curse. Ketika kita terbiasa dipuja dan hidup enak, kita jadi lupa untuk mengembangkan diri, padahal orang-orang di sekitar kita terus bergerak maju. Sehingga tibalah saat reuni, di mana kita tertampar sama realita, orang yang dulu kita remehkan jadi sesuatu, sementara kita gini-gini aja. Nah, fenomena ini di-capture dengan sempurna oleh Kak Muti. Mengangkat school bullying di novel ini tuh menurut aku keren banget, karena aku yakin banget school bullying itu sampai sekarang masih ada. Semoga nanti banyak pelaku bullying yang baca buku ini dan ingat, karma is a bitch dude, jadi berhenti deh ngebully. Karena bisa jadi yang kamu bully itu nanti jadi calon employer kamu atau seseorang yang bisa menyelamatkan hidupmu. Nah, hubungan Arya sama Retna sebagai korban bully yang kemudian sukses dan kemudian mewawancara Atia untuk pekerjaan yang nggak Atia banget gitu ya, nggak expected seorang Atia akan melamar untuk pekerjaan itu. Ini menurut aku jadi poin penting banget karena Arya di kehidupan alternatifnya setelah dia kecelakaan dan kembali ke 10 tahun yang lalu berhasil mengubah hal ini. Dia jadi penyelamat Rena. Kudos banget buat future Atia yang udah berani memperbaiki yang salah meskipun dengan harga dia harus dimusuhi sahabatnya. Yang kedua, kisah cinta Atia dan Diga. Di usia yang adults gitu kan, fenomena kebanyakan pada terlibat bucin ya. Ayo, siapa yang bucin? Nah, kisah Atia Diga ini jadi warning buat kalian, wahai anak muda masa depan bangsa, jangan bucin. Kebucinan yang hakiki kadang membuat seseorang kehilangan dirinya. Ini pesan penting banget sih buat para dedek emes yang jadi target segmen buku ini. Setelah saya baca buku ini, aku tuh jadi kayak dapat pemahaman utuh tentang makna grow apart. Yang aku sering dengar saat orang ditanya, kenapa lo break up? So, in retrospect, sebuah hubungan bisa solid kalau pihak-pihak di dalamnya sama-sama berkembang dan gak saling nyantel alias bucin, jadi gak grow apart in the end. Di buku ini, Atia hitungannya bucin sama Diga sampai saat dia milih sekolah aja yang penting sama Diga tanpa mempertimbangkan apa passion dia. Aku pernah ketemu situasi ini. Jadi orang dekat aku ada yang pas aku tanya, kenapa lo mau masuk sekolah itu? Dia jawabnya, ya gebetan aku di sana kak. Aduh, aku rasa mau garuk tembok ya. Atau sekolah bukan buat tempat pacaran, Bambang. Salah, karena cewek Bambang Wati gitu. Sekolah itu fase penting yang akan jadi pelabuhan transit kita. Jadi kalau sampai kita salah milih rute, either kita nggak sampai ke tujuan kita, or kita ngabisin waktu. Nice banget kan moral of story-nya. Yang ketiga, kisah Atia dan Hiro. Wah, ini kesukaan aku nih. Jadi, perjalanan mengulang waktunya Atia ini telah menyelamatkan hidup baik Atia maupun Hiro. Di kisah sebelum tabrakan, Hiro ini ceritanya meninggal karena depresi. Aduh, sedih banget kan. Tapi di new version, kisah mereka berkat baliknya Atia ke masa lalu, mereka berdua jadi perfect couple yang aku yakin diiriin banyak orang. Jadi kayak relationship goal banget sih Atia dan Hiro ini. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil buat yang masih pada cari pasangan? Sometimes the best course of action is letting go. Atia ketika kembali ke masa lalu tujuan utamanya adalah memperbaiki hubungan dengan Diga. But it turns out kalau kebahagiaan dia itu justru terjadi ketika dia memperbaiki hubungan dengan dirinya. Ini lumayan emosional banget sih aku ngikutin perjalanan Atia untuk ngambil keputusan sulit. Dan again, aku senang banget lihat Atia memilih dirinya dan mengizinkan Hiro untuk masuk. Ini balik lagi soal kebucinan yang harus kita hindari ya anak muda. Bucin itu bikin kita lupa siapa diri kita dan apa passion kita.
Padahal life without passion itu berat banget. Kalau kata Oprah Winfrey, passion is energy. Feel the power that comes from focusing on what excites you. So, bayangin kalau kita hidup dengan passion, bakal sustain banget hidup kita. Because we can always access that energy, dan kita jadi kayak punya energi terbarukan always gitu ya. Tapi kalau kita semangat hidupnya dari orang lain, contohnya pacar atau siapa gitu, ya siap-siap aja nggak stabil. Karena kita nggak pernah bisa ngontrol entitas lain selain diri kita. So guys, follow your dream. Yang keempat adalah Project Atya sama Hiro. Kak Muti memotret isu sosial negeri ini dengan sempurna. Aku hanyut dalam rasa sedih pas baca bagian wawancara dengan keluarga Mushid yang mewakili golongan ekonomi bawah, yang makan sehari saja itu belum tentu sanggup. Di ujung lain ada keluarga Wijaya yang dengan mudah memfasilitasi anaknya dengan berbagai skill. Sebagai ibu 2 anak, kenyataan ini cukup menampar. Langsung pengen kaya aku tuh, biar bisa kasih pendidikan terbaik buat anak-anakku. Tapi tepatnya aku berdoa supaya Indonesia jadi negara maju dengan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan bagi keluarga seperti keluarga Mursyid untuk memperbaiki nasib lewat pendidikan anak-anaknya. Dari kisah ini itu menjelaskan banget kenapa tingkat kesenjangan kita makin lebar dari tahun ke tahun. Ini cerdas banget, Kak Muti ngangkat isu sosial ke novel bergenre young adult, salut. Dan terakhir, yang bolak-balik bikin aku merinding saat Atya dan Hiro menang. Nah, di bagian ini pidato mereka itu keren banget pada saat mereka menang kontesnya, menang sayembara dari UNESCO itu. Satu kalimat dari Atya yang nancap banget buat aku. Menurut saya, mendidik seseorang anak harus dimulai dengan mendidik orang tua dan masyarakat di sekitarnya. Sebagai pegiat parenting, I couldn't agree more. Ini PR kita bersama. Dan harapan aku banget anak muda sekarang bisa jadi seseorang yang punya kepedulian dan kepekaan sosial serta mau berkontribusi menjadi bagian dari solusi. Ojo TikTokan baik guys, oke. Oke, so all in all, buku ini recommended untuk dibaca kalian-kalian para young adults yang mungkin sekarang ada di persimpangan atau lagi patah hati dan sedang mencari kekuatan untuk move on. Terkadang hanya dengan melepas kita siap menerima yang lebih baik. Buat old adults seperti aku, ini juga oke banget untuk mengenang masa muda. Ya, masa muda. Nah, buku ini itu termasuk buku yang bisa dibaca sekali duduk. Aku sendiri ngabisin sekitar 5 jam untuk menyelesaikannya, and I'm a slow reader. Jadi teman-teman mungkin bisa baca lebih cepat. Bahasanya ringan banget, diksinya nggak dewa-dewa, berasa baca buku harian gitu. Tapi berisi, nggak cuma menghibur. Ada banyak banget nilai yang bisa kita ambil tentang cinta, passion, teman sejati, dan pentingnya memilih diri sendiri. Pesan-pesannya meaningful banget, dan bisa kasih fresh perspektif, serta ngubah mindset dalam memaknai hidup. Bravo Kak Muti for this. It's really a piece of good work. Satu aja kekurangan buku ini menurutku, mengapa dikit banget itu episode romansa antara Atya dan Hiro. Tahu-tahu udah happily ever after aja ini keduanya. Kayaknya bakal seru banget kalau diceritain juga perjalanan keliling dunia mereka dan lika-liku cinta dua lovebirds ini. Atau mungkin bisa juga nih dijadiin film, kayaknya bakal bagus banget. Apalagi kalau mungkin buku 1, buku 2 digabung jadi film, kayaknya bakal keren banget. Aku bahkan udah mikirin soundtracknya. Passion by 10 to 5. Pas banget. Aduh, siapa gue ya mikir-mikir soundtrack. Oke, ngomongin soal film, baca buku ini tuh ngingetin aku ke drama Korea Familiar Wife sama Oh My Venus. I don't know why. Jadi buat kamu yang suka sama kedua drama itu, you will like this book too, I believe. So, teman-teman, sekian ulasan dari aku. Semoga membantu untuk bisa memilih teman minum kopimu di weekend ini. Ciao!